Salam sejahtera. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi kesempatan yang baik ini untuk bisa bertemu di sini dalam rangka koordinasi tentang kesiapan kita menghadapi pemilu 2024. Pemilu 2024 ini ada dua agenda kegiatan yang sangat penting dan cukup berat bagi kita semua, yaitu pertama pemilihan legislatif yang akan dimulai pada tanggal atau akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kemudian pada bulan September ya pilkadanya, November itu pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dan oleh karena itu kami mendapat masukan dari pihak Bawaslu maupun KPU bahwa diperlukan tenaga untuk penguatan kelembagaan dua lembaga ini. Artinya baik KPU maupun Bawaslu mereka butuh tenaga yang akan membantu dalam proses pelaksanaan mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. KPU dan Bawaslu membutuhkan tenaga, namun tenaga untuk kedua lembaga ini sendiri tidak memiliki sumber anggaran untuk bisa membiayai tenaga tersebut, sehingga meminta kepada kita pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kalau bisa kita dukung dengan dana sehingga mereka bisa merekrut tenaga untuk membantu memperkuat kedua lembaga ini. Dan karena itu hari ini sesungguhnya Kepala Koordinasi Keuangan diundang, tapi tidak ada, Pak Sekretari lagi berduka, sehingga diharapkan nanti masukan-masukan dari Kepala BP4G untuk kita semua. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar lebih tegas lagi dari kedua lembaga ini, baik KPU maupun Bawaslu, tentang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan menjelang pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, dan Bawaslu sudah menyampaikan surat tentang permintaan penugasan staf Pemda untuk menjadi sekretaris Bawaslu, karena sekretaris yang lama mungkin sudah pindah ke profesi kan? Ya. Sehingga ini perlu mendapat pertimbangan kita, dan untuk kali ini saya pikir akan segera kita proses. Tapi hal yang kedua yang tadi saya sampaikan bahwa untuk penguatan dua lembaga ini dibutuhkan personil untuk membantu mulai dari tahapan-tahapan pemilu sehingga bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kesempatan pertama mungkin saya memberikan waktu untuk KPU, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah. Saya pasang nanti berikutnya baru Bawaslu, baru nanti kami memberikan tanggapan. Terima kasih. Shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil terkait dengan tenaga yang dibutuhkan oleh KPU untuk perekrutan sudah kami laksanakan. Untuk tenaga yang bantu di KPU sebagai tenaga kontrak dan honor sebanyak 12 orang. Untuk anggaran yang digunakan untuk pembiayaan honor mereka sementara ini dari APBN, dari KPU Provinsi. ASN itu sudah termasuk Pak Sekretaris itu 10 orang, dan
ketua dan anggota KPU 5 orang. Berjumlah 15 orang ini untuk kerja satu kabupaten mustahil sekali Bapak, sangat kecil sekali tenaga yang kerja. Untuk itu kami dibantu dengan tenaga pendukung dan honor yang permasalahannya tadi sudah kami sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, DPTB tambahan, data pemilih berkelanjutan yang setiap bulan dari KPURI kami harus plenokan secara lembaga kami sendiri, dan per 3 bulan itu kami mengundang stakeholder. Data berkelanjutan ini juga kami kerja apa adanya Bapak, tidak ada anggarannya, dan tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk terus bekerja. Untuk itu kesempatan ini kami juga minta bantuan ke pemerintah daerah, bantuan dan perhatian untuk membantu kami supaya kami dalam hal bekerja jangan menerima data apa adanya, tapi bila perlu kami bisa bekerja lebih luasa lagi untuk bagaimana data kita di Kabupaten Teluk Bendana bisa baik. Mungkin Bapak itu yang dari kami, mungkin ada tambahan dari sekretaris dan bendahara terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan mengenai anggaran di KPU, nanti disampaikan oleh sekretaris dan bendahara. Terima kasih Bapak. Ya, yang berikut terkait dengan saya boleh bilang kalau evaluasi daripada pemilu ataupun pemilihan pilkada kemarin, karena kami di Kabupaten Teluk Bendana yang boleh ada pemungutan suara ulang, artinya secara universal kita harus untuk melakukan evaluasi baik itu secara kelembagaan tetapi juga kesiapan lain yang bisa menunjang untuk pelaksanaan demi suksesnya pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Nah, kebetulan dari Bawaslu saya mungkin sedikit masuk ke dalam karena kami ada pengurangan staf PPN-PNS sehingga saat ini kami terbatas atau minim. Oleh karenanya kami ada berikan masukan atau usulan rincian yang kami sudah siapkan. Kami ada usulkan untuk penambahan tenaga staf, ya sekiranya diperkenankan kami usulkan ada 10. Hanya memang kalau tercover atau terakomodir dari APBN Bawaslu RI atau provinsi mungkin tidak bisa. Artinya kami dapat mengusulkan ini ke pemerintah daerah. Iya. Kemudian mengingat karena saat ini sudah masuk dalam pendaftaran akan verifikasi partai politik yang mana KPU RI sudah menerima pendaftaran itu, hanya implementasi daripada verifikasi faktual yang nanti akan berbasis di daerah-daerah masing-masing. Nah, di Bendana ini ada 13 distrik dan kemudian nanti akan tersebar pada 7 distrik. Nah, ini menjadi satu ruang di mana kami harus memfokuskan pengawasan, tetapi juga KPU secara teknis pelaksana. Dengan demikian, kami merasa bahwa ketika ini penyebarannya seperti demikian, maka ada kos yang memang harus dikeluarkan. Nah, barangkali saya melanjutkan apa yang tadi Ibu Ketua KPU sampaikan, hingga kami berharap juga hal ini mungkin bisa didukung atau difasilitasi oleh pemerintah daerah sendiri. Yang berikut terkait dengan gedung kantor. Gedung kantor kami yang statusnya masih pinjam pakai dari pemerintah daerah sendiri. Hanya sepanjang ini ya bisa representatif untuk kami gunakan. Tapi untuk ke depan ya barangkali kami berharap untuk bisa direnovasi sedikit sehingga layak untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan pengawasan. Salah satunya
terkait dengan pelaksanaan sidang sengketa. Apabila ke depan nanti hal itu terjadi, maka gedung kami siap, tetapi juga tenaga juga siap. Iya. Kemudian pusing sehingga perintah dari Bawaslu RI untuk menarik kendaraan-kendaraan itu, sehingga saat ini kami hanya 1 unit yang disewakan. Kemudian kalau berbicara dengan tugas yang tadi saya sampaikan, maka pasti kami terbatas untuk bisa melakukan pengawasan secara optimal. Iya, barangkali yang dapat kami sampaikan seperti demikian. Terkait dengan rincian kebutuhan kami nanti dapat kami sampaikan. Barangkali sementara seperti itu, dan terima kasih waktu kami kembalikan. Para BKD untuk kita nanti selanjutnya kita diskusikan. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk memberikan penyerahan terkait masalah pendanaan dan lain-lain tentang pemilu dan pilkada. Terima kasih. Silakan. Dari pemerintah daerah dapat lakukan rapat terbatas untuk APD untuk mempertimbangkan hal ini. Mungkin itu dari kami karena memang ini penyelenggaraan tingkat nasional, tapi tetap kita merujuk kepada aturan-aturan yang sudah ada tentang pembiayaan. Memang kalau pilkada itu biasanya sudah ada, Mendagri langsung sampaikan. Tapi ini pemilihan legislatif mungkin saja ada aturan baru yang kita belum dapat, sehingga itu nanti kita sampaikan. Kalau sekretaris KPU sepanjang perjalanan ini biasa kita dari ASN Pemda Teluk Undama yang ditugaskan sebagai sekretaris, dan itu mungkin dari Bawaslu mereka izin sudah sampaikan kepada Bapak Wakil beberapa waktu yang lalu, jadi saya menjadi atensi dari pemerintah daerah. Sedangkan untuk biaya honorer dan lain-lain kita kembali lagi tadi Bapak Kepala Keuangan dan Bapeda sudah sampaikan itu, jadi tetap kita juga jalan di atas rambu-rambu itu karena memang aturannya demikian. Tapi itu tetap menjadi atensi pemerintah daerah untuk tetap mendukung pelaksanaan pemilu kada. Mungkin itu atau pileg, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Izin Bapak Wakil, memang ini menjadi goodwill Pemda untuk menjaga aura penyelenggaraan demokrasi di Teluk Undama. Mungkin itu dari kami. Terima kasih waktu kami kembalikan.